Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eli Herawati dengan nomor NIM 19060486. Saya dari perguruan IKIP Siliwangi dengan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kali ini saya akan mempresentasikan penelitian yang saya lakukan dalam pembelajaran daring di sekolah SDN 100 Cipedes, Bandung dengan berjudul Pembelajaran Daring pada Materi Membaca Puisi dengan menggunakan metode modeling melalui media video pada siswa kelas 2 SDN 100 Cipedes, Bandung. Pada saat ini, dunia telah memasuki kepada era industri 4.0 yang ditandai dengan meningkatnya konektivitas, interaksi, serta perkembangan sistem digital, juga kecerdasan artifisial dan visual. Nah, di sini dunia sudah memasuki kepada abad yang terus berkembang dalam perkembangan teknologi digital. Nah, di sini dituntut kemampuan guru untuk melakukan eksplorasi dalam pendidikannya untuk menunjang mutu pendidikan di masa yang akan datang. Di Indonesia, penyebaran COVID-19 memasuki tahun kedua. Nah, dalam bidang pendidikan, Indonesia masih menggunakan pembelajaran secara daring untuk meningkatkan kemampuan para siswanya. Para siswa tetap di rumah, tetapi guru masih memberikan pembelajaran secara virtual atau secara daring. Pada penelitian kali ini saya mengambil bahasa Indonesia pada materi keterampilan membaca puisi untuk anak kelas 2 sekolah dasar. Nah, dilatar belakangi oleh yang pertama yaitu bagaimana proses peningkatan membaca teks puisi dengan media audio visual. Nah, yang kedua, rendahnya kemampuan siswa dalam membaca teks puisi pada pelafalan, intonasi, gaya dan ekspresi dan juga penghayatannya. Dan yang ketiga, solusinya bagaimana metode modeling melalui media video ini. Tujuan penelitian yang pertama, skenario dan implementasi pembelajaran daring keterampilan membaca teks puisi indah siswa kelas 2 SDN 100 Cipedes, Kota Bandung dengan menggunakan metode modeling melalui video. Yang kedua, respon guru dan siswa kelas 2 SDN 100 Cipedes, Kota Bandung terhadap pembelajaran dari keterampilan membaca teks puisi indah dengan menggunakan metode modeling melalui media video. Yang ketiga, kendala dan kesulitan yang dialami siswa SDN kelas 2 SDN 100 Cipedes, Bandung dalam mengikuti pembelajaran daring bahasa Indonesia, khususnya keterampilan membaca teks puisi indah melalui metode modeling melalui video. Yang keempat adalah kendala-kendala yang dialami guru pada saat mengimplementasikan pembelajaran daring pada materi membaca teks puisi dengan menggunakan metode modeling melalui video pada siswa kelas 2 SDN 100 Cipedes di Kota Bandung. Prosedur pembelajaran menggunakan metode modeling melalui video yang pertama yaitu proses atensi atau proses perhatian adalah saat seseorang memperhatikan sebuah kejadian atau perilaku. Perhatian ini dipengaruhi oleh asosiasi pengamat pada modelingnya. Nah, pada proses pembelajaran di sini, guru memberikan model atau contoh pembelajaran puisi yang baik melalui video yang akan dibagikan kepada siswanya. Nah, di sini juga guru akan melakukan kegiatan menggunakan lembar observasi yang telah disediakan. Adalah untuk mencari tahu kekurangan dan kesulitan peserta didik dalam mengamati langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan untuk melatih peserta didik untuk menggunakan lembar observasi yang diberikan oleh guru.
Kedua adalah proses retensi atau proses pengingatan. Nah, dalam proses ini kemampuan mengingat ketika seseorang telah memperhatikan suatu model yang diberikan atau perilaku. Nah, di sini contohnya guru menjelaskan tentang struktur langkah-langkah kegiatan dalam pembelajaran yang harus diamati oleh siswa. Nah, di sini menekankan kepada langkah-langkah tertentu yang dianggap penting berdasarkan apa yang telah disajikan oleh guru. Yang keempat yaitu proses penguatan dan motivasi. Belajar melalui pengamatan menjadi efektif jikalau pembelajar memiliki motivasi yang tinggi untuk menyimak tingkah laku sang model. Nah, di sini peserta didik saat melakukan unjuk kerja diharapkan orang tua memberikan motivasi yang tinggi kepada anaknya agar bisa membuat unjuk kerja atau membaca puisi yang hebat. Nah, untuk metode penelitian sendiri, pada metode ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif, ya, yang karena sekarang dilakukannya secara daring. Yang kedua yaitu sampelnya yaitu siswa-siswi SD kelas 2 SDN 100 Cipedas. Pengolahan datanya peneliti menggunakan Microsoft Excel 2010. Populasinya yaitu di Kota Bandung, di sekolah dasar di Kota Bandung, dan instrumen yang digunakan yaitu observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Proses pembelajaran teks puisi di sini peneliti mengadakan 2 kali pertemuan. Dilihat dari pertemuan pertama dan pertemuan kedua mengalami peningkatan yang sangat bagus. Nah, dari hasil observasi keterampilan guru untuk pertemuan yang kedua terlihat dari sudah baik dalam pencapaian dalam 12 indikator. Untuk indikator pemberian penilaian di akhir kegiatan pembelajaran, guru mendapatkan skor 3. Hal ini ditunjukkan dengan 3 deskriptor yang tampak dalam kegiatan pembelajaran, yaitu memberikan umpan balik, kriteria penilaian, memberikan instrumen tes yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Sedangkan untuk salah satu deskriptor yang belum tampak yaitu memberikan tindak lanjut lebih terhadap pembelajaran. Hingga di sini guru mendapatkan skor rata-rata 81 dan termasuk ke dalam kategori sangat baik. Hasil keterampilan membaca puisi pada pembelajaran atau pada pertemuan yang kedua, siswa mengalami hal yang sangat baik ya dibandingkan dengan pembelajaran yang pertama. Pada pembelajaran pertama, siswa yaitu masih menggunakan buku dalam membaca, sedangkan untuk pembelajaran kedua, siswa sudah mampu menghafalkan teks dari puisi yang dibacanya. Nah, di sini hasil praktik dari pembelajaran puisi yang kedua dengan menggunakan metode modeling ini, yang pertama yaitu aspek mimik pada pembelajaran di sini mengalami sangat peningkatan ya. Terbukti pada pembelajaran ke-1 siswa hanya mendapatkan presentasi 68%. Nah, sedangkan untuk pertemuan kedua mendapatkan presentasi 73%. Nah, ini sangat luar biasa. Dan untuk yang kedua yaitu aspek pantomimik ya. Di sini siswa pada pertemuan pertama mendapatkan skor 64%, sedangkan pada pertemuan yang kedua mengalami peningkatan menjadi 69%. Yang ketiga yaitu aspek intonasi. Dalam pertemuan yang pertama itu siswa mendapatkan skor presentasi di 65%, dan sedangkan di pertemuan kedua presentasinya meningkat menjadi 80%. Untuk aspek pelafalan pada pertemuan pertama itu siswa mendapatkan presentasi 69%, sedangkan untuk pertemuan kedua ini cukup signifikan peningkatannya menjadi 81%. Nah, pada yang kelima yaitu aspek jeda dalam membaca puisi itu pada pembelajaran pertama atau pertemuan pertama ini siswa mendapatkan presentasi 68%, sedangkan di pertemuan berikutnya mendapatkan 70%
4%. Nah, untuk aspek memahami isi puisi, nah di sini untuk pertemuan pertama seluruh siswa mendapatkan presentasi 68%. Nah, sedangkan untuk yang keduanya mendapatkan 77%. Nah, dari hasil pembelajaran membaca puisi ini, aspek dari keseluruhannya yaitu skor tertinggi yang diperoleh siswa untuk semua pembelajaran. Untuk semua aspek itu yaitu 18 siswa itu mendapat pada pertemuan pertama itu tuntas ya, sedangkan sisanya tidak tuntas. Nah, untuk di pertemuan berikutnya 23 siswa tuntas, sedangkan untuk 5 orang siswa belum tuntas. Dan juga penggunaan video pada aplikasi WhatsApp dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi guru untuk menyampaikan materi pembelajaran di masa COVID-19 ini agar pembelajaran tetap dilaksanakan dengan lancar. Nah, peningkatan hasil belajar dan aktivitas belajar siswa dalam keterampilan membaca puisi menggunakan video melalui aplikasi WhatsApp cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari dampaknya adanya peningkatan yang sangat signifikan dalam keterampilan membaca teks puisi pada siswa. Nah, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran menggunakan video menjadi alternatif dalam pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya keterampilan membaca puisi untuk siswa kelas 2 di SDN 100 Ciperes di Kota Bandung, sekaligus dapat meningkatkan keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia dalam jaringan di masa pandemi COVID-19 ini. Kendala yang dihadapi siswa dalam pembelajaran keterampilan membaca teks puisi untuk kelas 2 ini sebenarnya sangat kompleks ya. Yang pertama itu yaitu keterbatasannya handphone atau memori handphone. Yang kedua, keterbatasannya kuota atau jaringannya yang lemot gitu ya, dan yang ketiga yang dihadapi oleh siswa itu banyaknya gangguan ketika pembelajaran di rumah. Lalu moodnya yang naik turun ya, ketika moodnya sedang bagus ternyata handphonenya bermasalah gitu ya, baterainya lowbat atau segala macam. Jadi untuk melakukan perekaman videonya juga jadi terhambat. Terus yang kedua mungkin kurang sabarnya orang tua dalam membimbing putra-putrinya di rumah. Dan yang keempat yaitu susahnya interaksi gitu ya, berinteraksi dengan teman sejawat yang lain yang biasanya itu dapat menumbuhkan motivasi kepada diri siswa sendiri bila belajar bersama teman-teman, dan ini tidak bisa dilaksanakan dalam pembelajaran daring seperti itu. Sedangkan kendala-kendala yang dihadapi oleh guru itu sendiri, yang pertama itu fasilitas internet yang kurang memadai ya, seperti sinyalnya yang kurang kuat itu pun sama. Yang kedua, aplikasi yang digunakan oleh guru itu tidak semua siswa memilikinya karena mungkin keterbatasan dari memori handphone yang dimiliki orang tua siswa. Yang ketiga yaitu tidak luasa menjelaskan materi kepada siswa gitu. Jadi guru tidak bisa melihat secara langsung atau secara terus-menerus proses dari pembelajaran pembacaan puisi ini gitu. Terus yang keempat yaitu tidak semua siswa mengikuti pembelajaran daring ini tepat waktu gitu ya, karena mungkin orang tuanya yang bekerja dan hal lain sebagainya. Yaitu yang keempat itu adalah tugasnya yang diberikan tugas yang diberikan atau tugas yang dikumpulkan kepada guru itu sesuai waktu, jadi kurang tepat waktu dalam pengumpulan tugas gitu. Nah, kesimpulannya yaitu penggunaan teknik modeling dalam membaca puisi
puisi dengan menggunakan video selama proses pembelajaran dalam jaringan ini dapat meningkatkan keterampilan guru dengan rata-rata 81% dikategorikan sangat baik. Dan metode model ini dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran membaca puisi. Metode ini juga dapat meningkatkan hasil keterampilan siswa khususnya dalam pembelajaran membaca puisi. Nah, sarannya yang pertama yaitu metode dan media pembelajaran dapat menarik perhatian siswa. Yang kedua, menggunakan aplikasi media sosial yang disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran daring. Yang ketiga itu kerjasama dengan teman sebaya juga ya, bisa dilakukan dalam membaca puisi melalui grup di WhatsApp meskipun pada masa pandemi seperti ini. Dan yang keempat, dengan metode yang menarik, apalagi dengan difasilitasi media sosial juga mudah diakses, ini akan meningkatkan pembelajaran siswa ke depannya. Demikian pemaparan saya tentang pembelajaran daring pada materi membaca puisi dengan menggunakan metode modeling melalui pembelajaran video pada siswa kelas 2 SDN 100 Cipedes, Bandung. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih untuk pembimbing ke-1 saya, yaitu Profesor Dr. Haji Euis Eti Rohaiti MPD yang telah membimbing saya dengan baik. Dan pembimbing yang kedua, Bapak Jajang Bayuklana MPD yang telah membimbing saya dengan sabar. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika saya memiliki kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.